pentingnya sholat. Ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah suatu saat nanti akan mengumpulkan ibunda semuanya, mengumpulkan seluruh manusia. Mengumpulkan seluruh manusia itu bukan seluruh manusia yang ada di Indonesia. Mengumpulkan seluruh manusia itu bukan hanya yang ada di Eropa, Australia, Amerika, bukan. Tapi mengumpulkan seluruh manusia di situ adalah dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia hari kiamat. Coba bayangkan ya bunda. Allah mengumpulkan manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia pada hari kiamat. Kita coba sampai berapa juta triliun manusia ketika itu. Di mana Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, di mana hari ketika hari itu tak ada satupun yang bisa menolong satu sama lain. Di mana hari itu bisa kita lupa antara ibu dan anak. Di mana hari itu kita bisa lupa antara sahabat. Di mana hari itu kita akan lupa dengan segala sesuatu, yang diingat adalah diri kita. Gimana diri kita setelah ini? Itu adalah di mana hari ketika kita dibangkitkan. Dan ternyata dalam hadis, ketika kita dibangkitkan dan setelah dihisab, akan dihisab, yang pertama kali dihisab itu apa? Coba ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nanti dikasih hadiah. Coba, mana bersuara? Ada yang tahu nggak yang pertama kali dihisab? Siapa namanya? Coba, siapa? Ada yang tahu? Amal. Amal. Siapa nih, bunda siapa nih? Amal. Ya. Sebutkan namanya dulu. Sholatnya. Oke, baik, sudah ada yang menjawab ya. Bunda Dewi ya, amal ya. Oke. Dan ternyata yang dihisab itu amal, betul amal. Tapi amal yang mana? Yang dihisab itulah amalan sholatnya. Jadi ketika amalan sholatnya diterima nih, amalan sholat si fulan, ternyata ditimbang amalan si fulan, dilihat dulu mana sholat wajibnya, dia dipenuhi atau tidak. Setelah dicek lagi ternyata bagaimana sholatnya lalai atau tidak. Setelah dicek lagi ternyata bagaimana sholatnya untuk dia atau untuk dilihat oleh orang lain. Ternyata mungkin boleh jadi ada yang bolong-bolong, ditanya lagi, apakah ada sholat sunnahnya untuk bisa ditimpanya, untuk bisa ditambahkannya? Lalu dilihat kembali, akhirnya kalau sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang hebat. Tapi kalau sholatnya buruk, maka amal-amal yang lain, dan dia pun akan kehidupannya celaka untuk seterusnya. Dan sebelum dihisab tadi, ketika dibangkitkan banyak orang tersebut, bayangkan ayah bunda, dari Nabi Adam sampai ternyata hari kiamat, entah jutaan, berapaan triliun manusia di situ berkumpul, susah sama sekali. Bahkan jangankan ustadz, ulama, wali, syekh, para nabi pun ternyata di sana itu kebingungan dan juga khawatir. Karena pada hari itu ketika para nabi berkata, di mana aku melihat Allah marah ketika ini. Kenapa marah? Karena ini hari dibangkitkan, di mana hari pembalasan, dan di mana hari manusia akan diadili. Tapi ketika dibangkitkan manusia itu ternyata tidak langsung dihisab, tapi ada jeda waktu dulu. Sehingga ada riwayat dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ternyata manusia itu nyari-nyari syafaat ketika itu. Nyari-nyari bantuan ketika itu. Dan apa yang dicari? Dicarilah para nabi, siapa idolanya, siapa yang diikutinya. Akhirnya sekelompok manusia itu mencari namanya Nabi Adam alaihissalam. Siapa katanya ya bunda? Namanya Nabi siapa yang pertama? Yang dicari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Ternyata sekelompok manusia datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah kami untuk segera diadili, untuk segera dihisab. Dan dimintakan wahai Nabi Adam kepada Allah supaya kami diberikan syafaat oleh Allah melalui engkau ya Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam ternyata menjawab, kalau dalam bahasa Sunda seperti ini, dedeh karunya teuing, boro-boronya paatan, kuring oge eker susah, tuh coba kan Nabi Ibrahim. Ada yang ngerti ini? Ada yang di luar Pulau Jawa? Kalau orang Sunda nggak bakal ngerti ya. Oh, orang Aceh nih. Bunda siapa nih? Pasti nggak ngerti ya.
Yang artinya seperti ini, kata Nabi Adam alaihissalam, aduh mohon maaf lahir batin. Jangankan aku memberi syafaat kepada kalian, aku saja lagi kesusahan. Kenapa aku susah? Aku malu menghadap Allah karena aku pernah memakan yang seharusnya tak aku makan. Aku dilarang oleh Allah untuk memakan buah khuldi ketika itu. Atau dilarang supaya tidak memakan buah larangan itu. Tapi Nabi Adam ketika itu lupa hilaf dan tergoda memakanlah buah tersebut dan akhirnya ketika itu malu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya dosa Nabi Adam? Apa dosa Nabi Adam, ayah bunda? Siapa yang tahu? Memakan buah khuldi yang Allah larang. Yang telah dilarang oleh Allah. Betul, pinter sekali nih. Nah, siapa nih? Masya Allah ya. Dilarang oleh Allah, tapi ternyata Nabi Adam bertaubat selama hidupnya. Bahkan nangisnya, Rabbana, apa yang tahu doanya nih? Doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Ada yang tahu doa Nabi Adam alaihissalam? Rabbana. Apa? Dalam naan tulisan Nabi Yunus ya. Ayo, siapa yang tahu? Bismillah, Masya Allah ya. Ada doanya dalam Al-Quran, doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu terus menerus dipanjatkan. Ya Allah, ampuni aku sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku sendiri. Akhirnya setelah itu diampuni oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam udah diampuni oleh Allah, tapi di akhirat ketika dibangkitkan malu bertemu dengan Allah. Itu karena makan satu yang dilarang oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan manusia yang hari ini memakan harta yang haram? Dia makan hasil curian, dia makan hasil nipu, dia makan hasil korupsi, dia makan barang-barang yang zatnya diharamkan oleh Allah. Lalu ketika nanti di yaumil akhir, bagaimana ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan jualan-jualannya yang nipu? Bagaimana dengan produk-produk yang diharamkan oleh Allah? Ketika bertemu dengan Allah, pasti malu, pasti merasa terhina karena ini ternyata hari di mana aku dipertanggungjawabkan. Lalu ternyata Nabi Adam suruh kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya seluruh manusia itu pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lumpat saka bejalma. Mulunakan Nabi Ibrahim. Minta tulung jeung syafaat. Nabi Ibrahim ngadawu. Ini kajian orang Sunda ya. Siapa yang ngerti? Coba yang tadi. Siapa yang ngerti? Mana acungkan yang ngerti? Lumpat saka bejal. Bunda Endang yang ngerti ya, ngartos ya. Coba Bunda boleh translate ke bahasa Indonesia apa artinya yang tadi saya lantunkan itu? Lari menuju ke tempat Nabi Ibrahim. Kalimat selanjutnya gimana Ustaz tadi? Minta tulung jeung syafaat. Meminta syafaat. Nabi Ibrahim ngadawu. Nabi Ibrahim kemudian berkata gitu ya. Oke ya, terima kasih Bunda Endang. Jadi ternyata manusia itu lari selanjutnya setelah dari Nabi Adam alaihissalam menuju Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, tolong kami, aku dalam kesusahan. Ya Nabi Ibrahim, ayo segera dibuka hari penghitungan ini. Ya Nabi Ibrahim, berikan syafaat kepada kami ya Nabi Ibrahim. Mintakan kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, aduh mohon maaf lahir batin. Bukannya aku nggak mau menolong kalian. Aku sebenarnya mau menolong kalian. Tapi aku malu ketika di dunia karena aku pernah berbohong kepada Allah. Padahal bohongnya karena Allah. Siapa yang tahu kehilapan Nabi Ibrahim di dunia? Berbohong tentang apa? Ada yang tahu nggak ya Bunda? Nabi Ibrahim hilaf karena apa di dunianya? Sebutkan nama dan langsung boleh sampaikan apa kesalahan Nabi Ibrahim ketika di dunia. Ada yang Bunda yang tahu? Kesalahan Nabi Ibrahim ketika di dunia? Iya. Ternyata Nabi Ibrahim pernah membohongi ketika itu rajanya.
Jadi dihancurkanlah seluruh patung-patung situ dan disimpan itunya palunya di yang besar. Pasti tanya ini sama siapa? Tuh palunya dia yang gede itu sama itu. Bohong seperti itu ternyata Nabi Ibrahim sampai malu bertemu dengan Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang senantiasa berbohong? Bagaimana dengan senantiasa orang yang menipu, orang yang mengucapkan dengan kata-kata dusta? Pasti malu ketika bertemu dengan Allah ketika nanti. Dan akhirnya ketika manusia itu tidak bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, pergilah kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lari seluruh manusia itu pergi untuk menemui Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh alaihissalam, engkau adalah Nabi. Coba Nabi Nuh doa kepada Allah meminta agar kami semuanya diberikan syafaat dan agar segera dihitung hari hisab ini. Akhirnya Nabi Ibrahim juga berkata, mohon maaf lahir batin, aku pernah diutus ketika di dunia menjadi nabi, aku berdakwah kepada umat ketika itu, tapi ada satu anakku yang tidak mau ikut dan tidak mau tunduk kepada Allah. Siapa nama anak Nabi Nuh? Ada yang tahu? Yang tidak ikut kepada Allah, yang membangkang Allah. Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ayah bunda? Siapa yang anak Nabi Nuh yang membangkang? Gak ada yang tahu? Kanan. Nah, Kanan. ya. Oke, siapa bunda siapa nih? Bunda Desmindar. Wah, Bunda Desmindar lagi nih. Wah, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah ya. Masya Allah. Jadi ternyata dari Nabi Nuh alaihissalam itu ada satu anak yang tidak mau ikut kepada ayahnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Lalu ternyata siapa? Nabi Nuh alaihissalam itu malu bertemu dengan Allah. Aku malu karena ada satu anakku yang tidak mau ikut kepada Allah. Lalu bagaimana dengan manusia kita hari ini? Dengan 3 anaknya, 4 anaknya, tapi tidak tahu sholat satupun. Dari ketiga anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Dari kelima anaknya ternyata mereka tidak pernah diajarkan agama. Lalu bagaimana ketika nanti bertemu dengan Allah? Mempertanggungjawabkan anaknya yang 3, yang 4, yang 5. Mungkin boleh jadi yang satu dia ternyata berzina di luar sana, yang satu pergaulan bebas, yang satu ternyata dia pemabuk, yang satunya lagi ternyata bandar narkoba. Dan akhirnya diminta pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada orang tuanya. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam malu ketika itu. Dan terakhir, dan setelah melewati berbanyak hal termasuk kepada para nabi yang lainnya, datang kepada nabi kita Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu, ketika Nabi Muhammad SAW diminta syafaat, akhirnya Rasulullah SAW sujud kepada Allah, sujud dengan sujud yang sangat lama. Ketika itu Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang tidak pernah ada satu orang pun yang memuji seindah itu. Lama sekali sujudnya, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang diminta oleh Rasulullah. Ketika itu Allah langsung mengabarkan, baiklah pada hari ini akan dimulai yaitu hari hisab, di mana amalan manusia akan dipertimbangkan bagaimana amal-amalannya ketika di dunia. Dan aku izinkan akan mendapatkan syafaat bagi siapa yang dikehendakinya dan bagi yang mengikuti nabinya. Dan akhirnya atas izin Allah diberikanlah syafaat kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah, yang mengikuti aturan Allah, dan disitulah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan. Dan salah satu yang mendapatkan keselamatan itu adalah karena dia menegakkan sholat. Dicari itu siapa yang akan mendapatkan syafaatnya, salah satunya mendapatkan sholat. Alhamdulillah ternyata kalau ayah bunda di sini semua sudah melaksanakan sholat. Tapi bagaimana dengan suaminya? Apakah suaminya sudah sholat? Alhamdulillah kalau ayah bunda sudah rajin, bukan hanya sholat 5 waktu, ada sholat duha, sholat tahajud, sholat badiah, qobliyah, bahkan sholat-sholat yang lainnya sunnah dikerjakan. Tapi bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan saudara-saudara kita, keluarga besar kita? Bagaimana dengan paman, bibi, anak keturunan kita? Apakah anak keturunan kita akan melaksanakan sholat?
kita belum tahu bagaimana anak kita mau melaksanakan sholat atau tidak. Padahal itu yang pertama kali dihisab dan kriteria akan mendapatkan syafaat. Akhirnya diberikan syafaat kepada orang-orang yang menegakkan sholat. Karena kalau ternyata saudara kita, ternyata dia tidak sholat, tapi dia ngaku Islam, lalu apakah pantas diberikan syafaat ketika itu? Lalu ternyata ada uak kita yang ternyata dia ngaku Islam, tapi ternyata jarang sholat. Mungkin Jumatan juga agak susah. Mungkin Jumatan juga setelah mau pulang baru dia datang. Lalu bagaimana dengan anak keturunan kita? Kalau ternyata anak keturunan kita ngaku Islam, itu bahkan anak kita, tapi bagaimana apakah dia menegakkan sholat atau tidak? Dan akhirnya, ketika orang tua saudara kita tidak menegakkan sholat, itu menjadi suatu hal yang fatal, bahkan bisa keluar dari Islam. Karena apa? Karena itu adalah rukun Islam. Coba ayah bunda semuanya, rukun Islam itu ada berapa? Ini sederhana-sederhana. Siapa? Ada berapa? Ada 5. 5. Ada 5. Rukun Islam yang kelima apa? Coba sebutkan namanya. Haji. Woi, adik siapa nih ya? Ada. Naik haji ya. Ada yang kelima, yang ujung dulu nih, yang ujung dulu. Apa? Bunda Rahmiati nih. Rukun Islam yang kelima, bukan dari satu dulu, yang ujung dulu ya. Naik haji. Oh, naik Iya. haji. Betul, bukan naik Pak Haji ya. Naik haji. Naik haji pergi ke Mekah, ke Baitullah. Oke, ternyata naik haji. Tapi kan semuanya tidak bisa. Tidak semuanya bisa naik haji, pergi ke Mekah. Karena apa? Karena aduh saya uangnya pas-pasan. Aduh karena saya yang gak mampu untuk bisa daftar haji atau umroh. Aduh saya ternyata juga fisiknya gak kuat. Akhirnya ternyata dari rukun Islam itu dia tidak naik haji, tapi ternyata diampuni oleh Allah karena mungkin fisiknya atau uangnya. Lalu yang keempat ternyata apa? Puasa. Ternyata ada puasa juga masih diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena mungkin melahirkan, karena mungkin menyusui, karena mungkin tidak kuat lagi karena sakit. Bisa diganti di hari yang lain. Dan bahkan bisa diganti dengan fidyah. Lalu ternyata yang ketiga adalah zakat. Ketika kita nggak bisa zakat karena miskin, masih diampuni oleh Allah. Tapi ketika manusia itu meninggalkan sholat, maka ternyata dia sudah meruntuhkan agamanya sendiri. Kalau dia ternyata tidak melaksanakan sholat, maka dia out dari Islam. Dia tidak sholat, bisa dikatakan orang munafik. Karena apa? Karena yang membedakan kita dengan orang Islam adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sholat. Tapi alhamdulillah ya bunda semuanya kan di sini sudah rajin sholat kan? Sudah rajin sholat ya bunda semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau udah rajin sholat, alhamdulillah. Tapi nanya lagi nih, sholatnya di awal waktu atau di akhir waktu? Alhamdulillah. Di tengah waktu. Tengah waktu. Ada siapa nih?